A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang candrik dimanapun berada. Semoga selalu kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu dianugerahkan kepada panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Untuk konten kali ini kita akan mengungkap salah satu kejadian fenomena yang terjadi di salah satu tempat ibadah. Jadi kita tadi melihat video di suatu tempat ibadah, di situ ada orang yang tidur dengan tidak sadar, maka dikeluarkan secara mungkin diangkat nih. Kita akan ungkap bagaimana proses orang tidur itu bisa diangkat keluar dan intinya dikeluarkan dari masjid itu kan. Dia posisinya tidur di dalam masjid lalu diangkat, mungkin ya sosok gaib terlihat dari CCTV-nya tidak terlihat, tapi badannya bisa terbang keluar pintu dan dikeluarkan dari masjid itu kan. Kita akan coba tarik salah satu gaibnya yang mengangkat itu. Kita akan tanya-tanya mungkin tujuannya apa, maksudnya apa. Doanya seluruh sang candrik dimanapun berada, semoga proses mediumisasi ini berjalan dengan lancar. Semoga Mas Eko. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, beliau sang yang nur cahaya nirwana. Ya Allah, tolong diprotesi dipagari badan jasmani rohani kami, khususan badan mediator, badan jasmani rohaninya tolong dipagari berlapis-lapis dari semua penyusup jin selaman iblis yang fasik, yang dari luar maupun yang dari dalam, tolong diproteksi dipagari, tidak ada yang bisa mengganggu. Yang mengganggu langsung dilempar semua, dilempar sejauh-jauhnya. Yang berangkatnya yang asli, jika berbohong otomatis langsung dibakar mulutnya, dibakar badannya, otomatis langsung ketahuan. Diprotek, dipagari malaikat sampai proses mediumisasi ini selesai. Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, ya Allah, tolong ditarik salah satu gaib yang menyebabkan orang ini bisa diangkat dan dikeluarkan dari masjid ini yang ada di foto ini. Tolong tarik ke sini gaibnya, tarik ke sini yang mengangkat orang ini, dari dalam masjid dan diangkat, dikeluarkan dari masjid. Otomatis dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, otomatis ketarik tangan saya. Allah. Masuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron dengan badan mediator, otomatis masuk suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia, otomatis sallallahu penyusup langsung dilempar bantal langsung sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron otomatis sinkron. Allah. Selamat malam, assalamualaikum, sugeng dalu. Dengan siapa ini yang masuk, yang hadir? Di mana ini? Ini di Wonogiri, di tempat kami berkumpul berzikir bersama di sini. Tadi saya narik dari ini orang yang dipindah ini dari tempat ibadah, dia tidur di dalam tempat ibadah, tidak tahu di mana ini. Bisa dikeluarkan dari dalam, diangkat sampai keluar ini videonya sampai saya tidak pernah meminta orang ataupun siapapun. Terus saya mengusir berarti sampai ini tadi yang ini yang memindah orang ini. Sebenarnya banyak seperti itu. Di suatu tempat, khususnya tempat ibadah,
Yang dihuni banyak sekali gaib, terutama jin. Golongan jin, ya. Ya, Sampai ini sebenarnya sudah Islam belum? belum. Belum. Lah kok di dalam masjid, di dalam tempat ibadah sampean? Memang kenapa kalau tempat ibadah tidak boleh? Ya enggak apa-apa. Tapi ngapain gitu loh? Loh, tempat tinggal ya ditinggali. Jadi memang jenengan di tempat ibadah ini bukan untuk ibadah, intinya cuma bertempat lah gitu. Iya. Tujuannya. Contoh di tempat itu, dulu itu tempat saya. Ya saya tinggal di situ walaupun dibuat apa saja. Jadi sebelum dibangun tempat ibadah sampai memang sudah ada di situ. Iya. Kecuali saya disuruh pindah atau ditaklukkan seorang, makanya saya bisa pindah. Kalau tidak dipindah ya saya tetap di situ. Tetap di situ. Itu tempat tinggal saya bertahun-tahun, beratus tahun. Ya saya di situ. Ya udah, sebelum mungkin jenengan cerita panjang lebar, jenengan tak Islam ke dulu ya, jenengan biar nyambung dengan beliau, daripada tidak ada tujuan arah sampean hidup ya tak? Ya, mau ndak nyambung dengan beliau, mau ya? Ada ikatan enggak dengan mungkin ada. Tidak ada, bebas jenengan ya. Ya udah, hati buka dadanya tak kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dong izin beliau yang nur cahaya ya Allah, tolong dimasukkan nur Islam, iman Islam ke dadanya ya Allah, tembus sampai lapisan terdalam Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk. Orang malaikat sallallahu alaihi Muhammad sampai lapisan terdalam dikunci, lapisan terdalam. Sallallahu alaihi Muhammad, sinkronkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Ya. Sudah masuk? Sudah. Sempurnakan dulu ya, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iman Islam masuk dengan sempurna, semua amal ya dari beliau. Syarikat semoga makasih Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sempurnakan wujudnya seperti manusia berpakaian muslim. Allah, hancur lebur semua keilmuan energi golongan fasik, golongan iblis. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya, gimana rasanya? Lebih enak daripada tadi. Iya, alhamdulillah, itu namanya Islam, dingin, damai, tenang ya. Kita lanjutkan ya nanti. Jenengan itu kok di sana, kan di sana itu tempat ibadah, otomatis kan kegiatan setiap hari, setiap saat itu ya ibadah. Kok sampean bisa kuat di sana? Apa ndak ada? Tidak Itu mengganggu tempat tinggal saya. Mau ibadah terserah, itu urusan mereka. Urusan masing-masing. Kalau mengotori tempat saya atau membawa energi yang tidak pas dengan saya, akan saya usir. Kecuali hanya orang-orang tertentu, saya akan lari. Saya akan lari dulu. Nanti kalau orang itu pergi, saya datang lagi. Nah, ya jenengan kan mungkin dengan kegiatan-kegiatan ibadahnya tidak ada pengaruh dengan sampean? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kenapa kok tidak ada? Biasa saja. Biasa? Iya. Kok bisa sah saja ya? Apa ndak ada suatu energi yang berlawanan dengan sampean? Kadang ada, kadang tidak. Jadi intinya jenengan masih kuat menahan. Iya.
Kalau orang biasa ya biasa saja. Kalau ada orang yang datang mempunyai sesuatu atau apa, saya tidak berani. Dengan nyingkir Saya dulu, lari dulu. Ya. Nah, terus itu bagaimana caranya orang itu tadi yang tidur itu kok bisa terangkat lalu keluar dari ibadah Wah, tempat ibadah? gampang sekali, itu tinggal ditarik saja bisa. Ditarik? Iya, diangkat tuh gampang. Gampang. Mudah sekali. Badan saya kan besar sekali. Terus tujuannya sampean kenapa kok dibuang keluar itu orang itu? Itu mengganggu. Mengganggu. Saya mau tidur tidak bisa. Saya mau istirahat. Dia itu malah di situ mengganggu. Saya lempar saja keluar. Jadi mungkin terganggu dengan energi manusia mungkin ya, sampean? Ya. Orang itu banyak sekali yang mengikuti. Dari golongan apa? Jin. Golongan jin. Ya. Fasik apa? Fasik semua. Kecil. Makanya saya berani. Jadi intinya sampean itu terganggu dengan dia lalu dengan ya. Itu nanti merebut wilayah saya. Kalau dibiarkan. Iya. Saya nggak bisa. Ya mungkin dengan tenang. Mungkin kejadian di selain itu kan, ya kan banyak juga kejadian seperti itu. Apa emang ya sama, Mbah? Sama saja. Ya, emang ya hanya mengganggu lah akhirnya dikeluarkan. Ya. Atau bagaimana, atau emang tidak suka orang manusia tidur di dalam ibadah kan, tempat ibadah. Faktornya itu banyak sekali. Yang pasti makhluk seperti saya akan terusik dengan orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, ataupun tidak tahu diri. Bahkan cuma tidur, Mbah. Kan capek tidur kan tidak apa-apa kan. Itu menurut mereka, menurut kami tidak biasa. Atau seharusnya bagaimana, Mbah? Ya seharusnya itu minta izin dulu. Minta izin kepada Allah apa sampean? Ya orang itu kan harus tahu tata caranya. Mungkin adabnya kula nuwun. Iya. Sesama manusia, sesama makhluk lain, sesama yang kuasa itu kan punya caranya sendiri-sendiri. Harus bisa menyinkronkan itu. Jangan krusus enaknya sendiri. Berarti intinya di adab dan akhlak ya, Mbah ya. Iya. Terusik. Manusia diciptakan punya akal pikiran. Seharusnya tahu harus bagaimana ya, Mbah ya. Iya. Kami bangsa jin juga punya peraturan sendiri. Punya etika sendiri. Jangan asal saja. Itu mengganggu. Kalau minta izin biasanya dikasih tempat, walaupun kita seling usil pastinya. Mengganggu dikit-dikit ngoten, Mbah. Ya, sampai dikeluarkan lah. Sendiri lari sendiri. Iya. Biasanya seperti itu. Nah iya, saya kan heran juga kan, namanya tempat ibadah seharusnya kan steril dari para jin-jin yang fasik kan. Jenengan tadi kan fasik kan, Mbah ya. Kenapa kok sekarang ini kok malah banyak yang terjadi malah seperti itu, malah menjadi rumah para golongan-golongan fasik. Dulu masjid atau tempat ibadah yang lainnya itu dibuat oleh orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang mempunyai cahaya. Suci lah, cahaya lah ibaratnya.
jasmani rohaninya Islam ya Pak ya. Iya, setelah berjalannya waktu banyak orang-orang tertentu atau tempat-tempat tertentu yang bisa dibuat. Selainnya hanya manusia biasa yang Jadi, tidak memiliki apa-apa, membuat atau menciptakan tempat ibadah itu. Makanya tidak ada cahayanya, tidak ada vakumnya di situ. akhirnya dari Makanya golongan banyak fasik sekali cincin fasik keluar atau yang masuk ya Pak. lainnya. Ya, Oh mereka merasa nyaman, mereka merasa iya. dilindungi. Ada tempat ataupun mungkin udah di situ atau bertempat tinggal di situ bertahun-tahun terus dibuat tempat ibadah, makanya tidak akan bisa lari lagi. Karena bangsa jin itu beda dengan manusia. Bangsa jin itu kalau tidak ada perintah untuk pergi tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pergi dari situ ya, Pak ya. Seperti itu. Iya, paham. Sampai berapa tahun tetap di situ. Oke, Mbah pun paham. Insyaallah sudah ada kesimpulan kenapa kok seperti itu kan. Mungkin bisa menjadi pelajaran pada dulur yang santri. Kalau orang-orang zaman sekarang intinya membuat sesuatu tidak ada cahayanya. Diawali dengan awal tidak ada emang paku bumi atau orang yang dituakan yang mengerti tata caranya membuat suatu tempat ibadah yang jadi ganggu atau dihuni oleh cincin fasik. Jadi sekarang ini langka orang-orang seperti itu ya Mbah ya. Tidak ada mungkin. Tidak ada, ya ada kan dengan tersembunyi. Ada tapi tidak membuat. Paling cuma memperbaiki. Kalau membuat yang asli atau yang masjid besar di kota, di desa atau di mana, kemungkinan jarang sekali. Jarang sekali dipakai lah intinya Mbah ya. Memang orang-orang yang percaya memang bersembunyi. Karena secara manusia memang tidak seperti tidak ada manfaatnya secara seperti bahasa itu. Manusia. Banyak sekali tempat ibadah. Tapi ya seperti itu. Kosong ya. Ya udah, terima kasih matur nuwun sudah hampir sudah mau hadir ke sini jenengan mau kemana, intinya tadi amaliyahnya ibadahnya sudah komplit dimasukkan ke dada jenengan, tinggal jenengan menjalankan apa yang diarahkan dari situ ya, biar jenengan lebih sempurna dan juga jenengan harus berjuang berdakwah juga di golongan panjenengan, jangan sia-siakan ya. Nggih, monggo jenengan mau kemana monggo di sini monggo saja. Nggih, monggo mau di sini silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan mudah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maafnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses medimisa alhamdulillah berjalan lancar. Ulah intinya dimanapun berada kita selalu mengutamakan adab dan akhlak dimanapun kita berada, insya Allah kita selamat. Kita sebagai manusia pun dan mereka pun ibaratnya bersandingan dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka itu melihat kita. Makanya intinya kita adab dimanapun berada. Ya permisi, assalamualaikum, mendoakan sesama makhluk tapi bukan menuhankan ya. Jadi intinya adab secara sesama makhluk mawon, intinya ngoten mawon. Udah, terima kasih sedulur santai sudah menyimak video ini. Tolong dibantu subscribe, like dan komennya agar channel Sang Cantik ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.